Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun latar belakang penelitian. Ya, jadi kalau kita bicara terkait latar belakang penelitian, kalau dalam proposal ini berarti kita masih masuk di bab 1 ya. Adapun capaian pembelajaran kali ini ya, memahami paragraf pembuka, tubuh paragraf dan juga paragraf penutup dari sebuah latar belakang penelitian. Nah, apa itu latar belakang penelitian? Ya, jadi latar belakang penelitian merupakan pengantar dari laporan penelitian. Nah, biasanya itu berisi gambaran atau konteks topik penelitian yang memang akan diteliti. Nah, di sini biasanya di latar belakang penelitian itu dijelaskan terkait kenapa sih topik penelitian ini harus diteliti, seperti itu ya. Kemudian terdapat juga terkait identifikasi research gap atau kesenjangan penelitian yang memang harus dipecahkan melalui proses penelitian yang akan dilakukan. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi research gap? Ya, itu pertanyaan yang sering ditanyakan juga oleh mahasiswa tingkat akhir ataupun peneliti ya. Nah, yang pertama melakukan preliminary research atau bahasa sederhananya itu survei awal ya. Kemudian membaca hasil publikasi ilmiah yang relevan. Jadi hasil-hasil publikasi ilmiah yang memang sesuai dengan topik yang diangkat. Kemudian mengidentifikasi tujuan, rumusan masalah dan juga argumen penelitian dari sebuah publikasi ilmiah ya. Jadi untuk pembahasan terkait research gap ya, nanti saya akan sediakan satu segmen sendiri ya pada video berikutnya. Nah, bagaimana cara menulis latar belakang penelitian ya? Baik, di sini ada 5 elemen penting ya dalam latar belakang penelitian. Yang pertama itu terkait topik penelitian. Tentu di latar belakang itu harus ada topik yang dibahas ya, overview-nya ya, secara garis besar gambaran atau konteks topik penelitiannya apa itu harus dijabarkan. Kemudian yang kedua ada research gap-nya ya, atau kesenjangan penelitian. Jadi di sini terkait informasi-informasi apa saja yang sudah ada pada penelitian sebelumnya ataupun informasi yang belum ada yang masih perlu dipecahkan pada penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga tujuan penelitian ya. Jadi sudah pasti harus ada tujuan dari penelitian di latar belakang. Kemudian ada juga argumen dan kontribusi penelitian ya. Jadi argumen dari si peneliti, kenapa sih penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian ada juga kontribusinya apa nanti kalau misalnya hasil dari penelitian ini didapatkan. Nah, seperti itu. Yang terakhir hipotesis penelitian. Jadi kalau untuk yang terakhir ini sebenarnya opsional ya. Jadi tergantung dari institusinya. Ada yang meletakkan hipotesis di bab 1, ada juga yang meletakkannya di bab 2 ya setelah kerangka teori, ada juga yang meletakkannya di bab 3 di bagian metode penelitian. Kalau untuk teman-teman yang menyesuaikan saja nanti institusi meletakkannya hipotesis di mana ya. Baik, kita akan memasuki ke intinya ya. Jadi seperti yang sudah digambarkan pada capaian pembelajaran tadi ya, dalam latar belakang penelitian itu terdiri dari 3 part ya. Ada yang namanya paragraf pembuka, ada paragraf tubuh ya atau tubuh paragraf, dan juga ada paragraf penutup. Nah, kita akan bahas satu persatu
Untuk paragraf pembuka ini berisi terkait overview topik penelitian atau gambaran secara umumnya topik penelitian yang diangkat. Ya, biasanya berisi terkait definisi konsep dari penelitian itu sendiri ya. Apa sih definisi dari topiknya seperti itu ya, supaya pembaca punya gambaran di awal gitu. Kemudian di sini dibahas juga terkait perkembangan topik penelitian seperti apa gitu ya. Kita akan lihat contohnya satu persatu ya. Ini misalnya kita akan meneliti terkait pengalaman pasien gagal jantung yang mengalami kecemasan. Nah, di paragraf pembuka ya ada 4 poin penting yang memang harus kita sajikan ya. Yang pertama, diskusikan makna atau sifat atau dinamika topik. Jadi maksudnya di sini overview dari topiknya ya seperti apa. Kemudian diskusikan masalah penelitian ya. Jadi harus ada tuh kita bahas apa sih yang jadi masalah yang memang akan kita pecahkan ya. Kemudian jelaskan tujuan ya, tujuan utama penelitian, tujuannya apa, dan juga argumen serta kontribusi dari penelitian itu sendiri. Nah, kita akan lihat contohnya ya. Untuk poin yang pertama ya, diskusi makna, sifat dan juga dinamika topik ya. Misalnya karena kita mengangkat variabel terkait kecemasan, maka kita jelaskan juga definisi dari kecemasan itu sendiri ya. Jadi kecemasan adalah apa ya? Nah, itu kita jelaskan. Nah, kemudian kalau untuk sitasi ya, ini kan Nur Hayati 2021 ya. Nah, untuk sitasi ini menyesuaikan institusi dari teman-teman ya. Apakah menggunakan APA style ataukah menggunakan Vancouver ataukah yang lain gitu ya. Kalau di sini untuk contoh di sini saya menggunakan APA style ya, karena itu yang umum digunakan. Kemudian untuk misalnya definisi boleh lebih dari satu sumber ya, jadi jangan cuma satu supaya ada encounter-nya ya. Kemudian setelah kita menjelaskan makna ya, kita jelaskan juga gimana sifat dan dinamika dari topiknya. Jadi misalnya Nuni 2020 menjelaskan tanda dan gejala kecemasan meliputi bla 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 bla. Nah, jadi untuk paragraf di awal itu pembaca sudah dapat nih gambarannya apa sih yang mau dibahas kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, diskusikan masalah penelitian ya. Jadi di sini mulai kita masuk ke inti masalahnya apa sih gitu ya, atau kesenjangan penelitian yang kita temukan gitu ya. Jadi misal efek kecemasan pada pasien gagal jantung yakni bla 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 bla. Nah, efek berarti itu kan masalah ya, masalah yang muncul gitu. Nah, penelitian sebelumnya oleh Lucy 2019 misalnya menemukan bahwa kecemasan yang dialami pasien gagal jantung meningkatkan risiko kematian di 5 tahun pertama setelah kejadian misal ya. Nah, ini nanti bisa ditambahkan lagi dari sumber-sumber yang lain, apa sih biasanya masalah yang muncul ya berupa dari efek dari kecemasan itu sendiri, terkhusus pada pasien dengan gagal jantung ya. Kemudian jelaskan juga tujuan utama dari penelitian ya. Jadi berkaitan dengan masalah tersebut, peneliti ingin menginvestigasi atau peneliti ingin meneliti lebih lanjut misalnya bagaimana pengalaman pasien gagal jantung yang mengalami kecemasan seperti itu ya. Nah, selanjutnya baru kita jelaskan argumen dan juga kontribusi penelitian. Jadi peneliti berpendapat bahwa perlu mengeksplor ya atau menginvestigasi lebih dalam terkait pengalaman pasien gagal jantung dengan kecemasan. Untuk apa? Nah, ini kita masuk ke kontribusi ya, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang pasien hadapi, misalnya seperti itu, sehingga peneliti dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Nah, gitu ya. Jadi ada argumennya yang memang tidak melenceng dari tujuan utama penelitian tadi, dan juga dijelaskan kontribusinya untuk apa ini gitu ya. Nah, yang kedua, tubuh paragraf ya. Jadi tubuh paragraf ini biasanya dimulai dari pembahasan research gap-nya ya. Kita munculkan research gap-nya atau kesenjangan-kesenjangan penelitian yang kita temukan di penelitian sebelumnya ya. Kemudian hasil yang disajikan ini biasanya kita juga menyajikan temuan-temuan sebelumnya ya terkait dengan masalah yang sama kayak gitu ya. Menurut penelitian si A atau menurut penelitian si B yang punya masalah yang sama kayak gitu. Kemudian yang terakhir, lakukan validasi di tempat lain ya. Jadi di tempat penelitian lain dengan karakteristik responden yang sama. Nah, ini biasanya terkait dengan survei awal ya. Kita akan lihat contohnya ya. Nah, di sini ada 3 poin penting ya, yang tadi dalam tubuh paragraf ya. Jadi harus ada pembahasan terkait research gap penelitian, kemudian penyajian hasil penelitian sebelumnya, dan juga validasi dari tempat yang lain gitu, yang punya karakteristik yang sama dengan tempat penelitian yang akan kita teliti ya. Misalnya kalimatnya seperti ini. Dari survei awal yang dilakukan peneliti di rumah sakit A, misal seperti itu ya, terdapat 6 pasien yang mengalami kecemasan dari 10 pasien gagal jantung yang peneliti temui ya. Jadi dia melakukan survei nih ke 10 pasien gagal jantung ya. Nah, 6 pasien itu mengalami kecemasan. Nah, responden dengan masalah kecemasan tersebut juga memiliki kesulitan tidur. Nah, seperti itu. Berarti efek dari kecemasan tadi apa? Insomnia ya. Pasien jadi insomnia atau kesulitan tidur, misal seperti itu. Kemudian sajikan hasil penelitian sebelumnya ya. Jadi didukung oleh penelitian sebelumnya, kita harus cari kira-kira temuan yang sama seperti apa. Nah, fenomena ini juga diobservasi oleh Stiva tahun 2020 yang menemukan bahwa misalnya pasien dengan masalah gagal jantung mengalami kecemasan dan juga kesulitan tidur, misal seperti itu. Atau kalau memang ada masalah yang lain juga bisa disajikan di sini seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, validasi di tempat lain. Jadi untuk memvalidasi temuan tersebut, peneliti juga melakukan misalnya survei ya. Survei terhadap penderita gagal jantung lainnya di rumah sakit B gitu ya. Dan peneliti menemukan bahwa misalnya pasien gagal jantung juga mengalami kecemasan, misalnya seperti itu. Atau selain itu dia ada nggak masalah lain yang muncul ya pada pasien gagal jantung itu sendiri. Nah, itu nanti bisa dipaparkan di sini di bagian tubuh paragraf ya. Kemudian yang ketiga, paragraf penutup ya. Jadi di sini lebih ke statement, penguatan statement pengulangan research gap-nya dan juga tujuan utama penelitian ya. Nah, contoh pernyataan ulang research gap dan tujuan penelitian ya. Berdasarkan temuan masalah yang telah disajikan, pasien gagal jantung yang mengalami kecemasan juga mengalami kesulitan tidur, misal seperti itu. Kemudian berdasarkan fenomena ini, maka peneliti tertarik untuk mengeksplor lebih dalam terkait pengalaman pasien gagal jantung dengan kecemasan. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi terkait latar belakang penelitian. Kita akan bertemu kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.